imani, ya. Jangan sampai karena satu lain sebab membuat kita lemah dan kita undur dari Tuhan, ya. Pagi ini tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-6, saudaraku, tepat tanggal 1 Juni, jatuh pada hari Minggu, ya. Rasa-rasanya setiap hari, setiap minggu berganti dengan begitu sangat cepat, ya. Sebentar matahari terbit, sebentar matahari terbenam. Tetapi satu hal, saudaraku, kalau saudara mengikuti atau mungkin saudara melihat situasi kondisi, kita lagi sedang berpacu dengan waktu, ya. Waktu tidak pernah akan kembali, tapi waktu berjalan terus ke depan. Oleh karena itu, jangan sampai yang selalu saya katakan kita ketinggalan kereta, saudara, ya. Kalau kita lihat sekarang kejadian-kejadian, ya, yang secara umum maupun secara pribadi, kalau boleh saya katakan, ini Tuhan lagi sedang mempersiapkan waktu untuk kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai kita tertinggal. Pagi ini, saudaraku, saya akan bicara tentang Roh Kudus, saudara. Mungkin bagi saudara, Roh Kudus itu siapa, saudaraku? Ya enggak. Dan saya mau katakan kalau Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Mari kita akan lihat, saudaraku, di dalam kebenaran firman Allah. Nah, ada satu firman yang berkata seperti ini, bahwa kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas dirimu. Amin, saudaraku. Bahkan kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, jangan kemana-mana, tunggu, tunggu, ya enggak, di Yerusalem. Jadi ketika murid-murid dia tangkap ini, saudaraku, perkataan sebelum Yesus tinggalkan mereka, mereka semua lakukan, saudara. Mereka semua sepakat. Mereka tunggu janji Bapa. Nah, janji Bapa itu siapa, saudara? Janji Bapa itu apa? Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, ya. Semalam dalam doa 10 hari pencurahan, saya katakan kita harus mengalami 2 berkat yang terbesar. Berkat yang pertama yaitu berkat keselamatan. Itu berkat yang terbesar, saudaraku. Nah, berkat yang kedua yang gak kalah besar dari berkat yang pertama, yaitu kepenuhan Roh Kudus, ya. Saya katakan kita dibaptis Roh Kudus itu hanya sekali, tapi dipenuhkan Roh Kudus harus berkali-kali. Sama kan, saudaraku, ya. Ada namanya baptisan air. Nah, pada saat saudara ambil keputusan, saudara mau percaya Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, meterainya apa? Baptisan air, diselamkan. Ada di antara saudara yang sudah dibaptis, ya. Kita biasanya setahun mengadakan baptisan 2 kali, baik pada waktu Paskah maupun pada waktu Natal. Yang kedua, baptisan api, saudaraku. Ada orang yang menerjemahkan baptisan api itu adalah bicara tentang tantangan, ujian. Sama seperti emas. Emas itu kelihatan murni dan kita tahu kadar yang murni. Itu gak bisa dipukul, gak bisa diiris-iris. Emas itu batu emas yang dari gunung, tapi harus dibakar. Ketika emas itu dibakar yang tadinya dari batu yang keluar dari gunung, maka kotor-kotor yang kotoran-kotoran yang ada dalam emas itu akan lenyap. Dan tinggal sisa apa? Emas yang murni. Nah, jadi saudaraku, baptisan api itu adalah menyucikan kita, membersihkan kita dari kotoran-kotoran yang enggak dalam hidup ini. Acap kali, saudaraku, ada banyak orang Kristen yang enggak ngerti. Ketika mungkin Tuhan izinkan tantangan yang berat, kesulitan hidup, proses hidup, ada orang yang mengalami cobaan yang begitu berat. Akhirnya karena mereka nggak ngerti, mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka bilang begini, kok begini ya? Semenjak saya dibaptis, semenjak saya ke gereja, kok saya ngalami bertubi-tubi masalah yang akhirnya membuat sepertinya kita udah nggak berdaya, terkapar, ya. Udah dipecat dari perusahaan, ngalami pencobaan dalam rumah tangga, ini itu dan sebagainya. Ada banyak orang Kristen nggak ngerti. Mereka bilang begini, lah kalau begini mendinganlah saya kembali kepada keyakinan saya yang lama. Kalau begini udah saya nggak mau ke gereja lagi. Kalau begini udah saya nggak mau melayani lagi. Saya kecewa dengan Tuhan, saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan ini itu dan sebagainya. Dia nggak ngerti, Bapak Ibu. Mungkin saat itu dia sedang memasuki ada satu fase yang namanya baptisan api.
Saudara tahu Ayub? Ayub itu ngalami baptisan api yang hebat, yang begitu luar biasa. Habis semua saudaraku. Tapi di ujungnya itu setelah Ayub lewati proses ini, wow, Tuhan ganti 2 kali lipat. Maka dari itu saudaraku, kita harus peka dengan Tuhan. Mungkin saudara ngalami cobaan yang berat. Mungkin ibarat kata saudara, pepatah bilang telur di ujung tanduk. Bahkan ada yang bilang bukan lagi telur di ujung tanduk Om Kurnia. Udah jatuh telur itu, udah berantakan. Mungkin saudara diizinkan oleh Tuhan untuk saudara masuk dalam satu fase yang namanya baptisan api. Seperti emas, semakin dibakar semakin emas itu akan teruji. Dan saya percaya kalau saudara mengalami baptisan api, saudara akan teruji. Saudara tidak akan jadi orang Kristen yang abal-abal. Kalau saudara bisa lulus ini ujian, saudara bukan jadi orang Kristen yang kaleng-kalengan, tidak. Saudara jadi orang Kristen yang militan. Seperti Paulus bilang begini, hidup bagi Kristus, mati adalah satu keuntungan. Wow, dahsyat loh saudaraku. Nah yang ketiga saudaraku, baptisan Roh Kudus. Saya saya punya pemahaman begini. Setiap orang percaya harus mengalami 3 baptisan ini. Baptisan air, baptisan selam, baptisan api, dan yang ketiga baptisan Roh Kudus. Dibaptis sekali tapi dipenuhkan berkali-kali. Baptisan air ya oke. Baptisan api ya, tapi satu yang kita nggak boleh kita lupakan, baptisan Roh. Nah itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana ya, supaya kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mungkin saudara bertanya, Om Kurnia apa itu baptisan Roh? Nah saya mau kasih tahu dengan simple sederhana. Baptisan Roh itu adalah ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Ya, ketika saudara lagi sedang berdoa, ketika saudara lagi sedang menyembah, saudara rindu mengalami baptisan yang ketiga ini, baptisan Roh. Dan ketika saudara dibaptis oleh Roh, ya, saudara ditenggelamkan, ibarat kata saudara dipenuhi saudaraku dengan cara yang seperti apa? Supranatural. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus untuk yang pertama kali, wow, hidupnya mengalami yang namanya dia akan alami satu peristiwa pengalaman yang tidak pernah akan terlupakan seumur hidup. Baptisan Roh itu penting gak saudaraku? Sangat penting. Bahkan kalau boleh saya bilang begini, sebelum kita tutup mata di dunia ini, kita harus mengalami baptisan Roh saudaraku. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, wow, imannya melompat saudaraku. Ya enggak, dia berjalan dengan kuasa Tuhan. Ya enggak. Nah kalau begitu baptisan Roh Kudus itu apa hanya untuk para hamba Tuhan, para pendeta? Tidak. Baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang, besar, kecil, tua, muda, siapapun, dengan satu persyaratan, rindu. Buka hati, katakan Tuhan, aku rindu ngalami pengalaman yang luar biasa ini saudaraku. Dan saya tahu, saya lihat banyak anak-anak Tuhan hari ini mengalami yang namanya baptisan Roh. 120 orang murid-murid ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus, Alkitab bilang apa? Ada tanda lidah-lidah api di atas kepala mereka. Makanya saudaraku, orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu identik dia mengalami yang namanya suasana seperti dibakar saudaraku, api. Ada orang, dan kita tahu di dalam Alkitab, Roh Kudus itu diumpamakan bukan hanya seperti burung merpati, tetapi api saudaraku. Dan api ini beda dengan api yang ada di dunia. Api ini api yang kudus saudaraku. Orang dibaptis oleh Roh Kudus, dia mengalami satu satu perubahan yang fundamental yang terjadi di dalam kehidupannya. Amin saudaraku. Saudara yang percaya bisa katakan haleluya ya.
Jadi saudaraku, saya doakan supaya kita semua yang mungkin khususnya saudara belum pernah ngalami baptisan Roh Kudus, ya. Ayo saudaraku, ya. Ada orang terjadi ketika dibaptis oleh Roh Kudus dengan penumpangan tangan, ya. 12 orang di Efesus ketika didoakan oleh Paulus, terjadi Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus ibarat kata datang dan tinggal di dalam diri orang tersebut, dan orang itu berubah menjadi orang-orang yang luar biasa, ya Bapak Ibu, ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita nggak ngalami peristiwa yang namanya baptisan Roh. Wow, saudaraku, kenapa? Kalau itu sampai terjadi, berapa banyak hari-hari ini orang-orang Kristen ketika mengalami tantangan masalah, mereka gampang kecewa, gampang undur dari Tuhan. Karena mereka gak kuat, gak sanggup. Memang Alkitab bilang manusia itu terbatas. Tapi yang terbatas itu dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dibaptis oleh Roh Kudus, maka dialah yang akan memampukan kita, dialah yang akan mengurapi kita, sehingga kita bisa berjalan sampai kepada tujuan. Nah saudaraku, simpel aja, sederhana aja. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Silakan Billy tampilkan ayat ini supaya jemaat bisa melihatnya. Yohanes 14 saudaraku, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan di layar TV monitor kita. Ayat yang ke-16, ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, maksudnya saudara dan saya, kita mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Wow. Saya percaya ini perkataan Yesus, di mana dia tahu satu hari nanti dia akan kembali ke sorga. Kenapa? Karena dunia bukan rumah dia. Dia datang ke dalam dunia, dia membuka pintu sorga bagi orang-orang, bagi siapapun yang mau percaya kepada dia. Dan dia satu saat akan kembali ke sorga. Dan sama seperti kita, dunia bukan rumah kita, saudaraku. Kita hanya numpang di dunia ini. Nah, saudaraku, makanya ayat yang ke-18 berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Saudara, yatim piatu itu artinya apa? Gak punya papa mama lagi, gak punya orang tua lagi. Jadi kalau kita udah gak punya orang tua, maka kita disebut dengan satu panggilan anak yatim piatu. Ya enggak. Nah saudara, kalau sampai kita sudah gak punya orang tua, gimana perasaan kita? Ada apa-apa dulu kita kalau ada sesuatu hal kita cerita sama mama kita. Kita minta ada butuh sesuatu, kita cerita sama orang tua kita. Sekarang orang tua kita gak ada. Kita jadi anak yatim piatu. Nah Yesus tahu itu akan dialami oleh murid-murid Tuhan kalau nanti dia kembali ke sorga. Siapa yang akan menolong mereka nanti ketika menghadapi tantangan? Siapa yang akan menguatkan mereka nanti ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat? Karena Yesus secara fisik gak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Pada saat Yesus bersama dengan mereka 3,5 tahun, mereka ada apa-apa, mereka lapor kepada Yesus. Waktu mereka di dalam perahu, mereka teriak, Tuhan bangun, kalau enggak kami binasa. Air, ombak, angin, ribut sudah menenggelamkan, hampir menenggelamkan perahu kita. Karena Yesus masih ada. Kalau Yesus sudah gak ada, siapa yang menolong mereka? Di saat mereka menghadapi badai, di saat mereka mengalami pergumulan hidup yang berat. Oleh karena itulah Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan datang kembali. Pertanyaannya sederhana, dalam bentuk apa? Dalam wujud apa? Yesus datang kembali dalam wujud, dalam bentuk Roh Kudus. Makanya saudaraku, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan.
Pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu hanya bisa hadir di satu tempat, di satu waktu. Karena dibatasi oleh fisik. Tapi ketika dia berikan rohnya kepada kita, dia akan bersama dengan kita, bukan lagi secara fisik, tapi di dalam roh. Makanya dikatakan di dalam ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang sama dengan Yesus, dan Dia adalah Yesus, saudaraku. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu atau 2 minggu, bukan sebulan atau 2 bulan. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ini akan terjadi kalau Roh Tuhan Dia tinggal, Dia datang, dan Dia diam di dalam hidup kita. Maka dari itu saudaraku, yang tadi saya katakan, kita amat sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena Dia adalah bentuk wujud Roh Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu saat Yesus datang, Dia hanya bisa hadir dalam fisik. Dan Dia terbatas dengan waktu dan tempat. Tapi ketika Yesus Dia naik ke sorga, Dia minta kepada Bapa, Dia utus penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kristus. Dia gak bisa dilihat, Dia gak bisa disentuh dengan tangan, tapi Dia bisa kita rasakan. Makanya saya lihat beberapa orang ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, kadangkala dia rasakan seperti ada api yang membakar tubuhnya. Kadangkala dia tanpa sadar dia meneteskan air mata. Bukan karena sedih, bukan. Jangan kita terjebak, kamu nangis ya, kamu sedih ya. Bukan. Dia bukan karena sedih karena menangis. Dia menangis karena dia bahagia di dalam rohnya. Karena dia mengalami jamahan, urapan, dan kepenuhan dari Roh Kudus. Apalagi ketika seseorang dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, tiba-tiba keluar perkataan baru mulutnya. Itulah yang namanya speak in tongue. Itu yang namanya glosolali, bahasa baru, bahasa roh. Saudaraku, luar biasa. Dia akan menyertai kita. Ya enggak, sampai selama-lamanya. Bayangkan kalau Roh Tuhan, Roh Yesus tidak ada dalam dirimu, siapa yang menyertai saudara? Siapa yang akan bela saudara? Siapa yang akan tolong kita ketika musuh datang menyerang, ketika badai seperti perahu murid-murid tiba-tiba, saudara, iklim sekarang kan kita nggak bisa duga. Yang tadinya panas terik tiba-tiba dalam hitungan menit berubah, langit jadi mendung, penuh awan hitam, dan hujan lebat turun. Kita nggak bisa duga-duga iklim cuaca hari-hari ini, saudaraku. Sama kan? Pergumulan kita nggak tahu. Mungkin saat ini baik-baik aja, besok lusa gimana? Makanya Tuhan bilang apa? Aku tidak tinggalkan engkau yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dalam bentuk apa, saudaraku? Dalam bentuk roh. Roh itu dia tinggal di dalam diri kita, saudaraku. Ya. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-17 berkata, roh kebenaran. Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kebenaran. Kenapa? Karena dia akan membawa kita kepada yang namanya kebenaran. Ya. Lalu dikatakan apa? Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalau saudara bicara sama orang-orang di luar sana, kamu mau gak dipenuhkan oleh Roh Kudus? Orang itu kan bilang, hah, apa itu Roh Kudus? Saya gak tahu. Apa itu Roh Kudus? Kamu gila ya? Kok ada namanya Roh Kudus sih? Dunia tidak mengenal. Dan dunia tidak tahu, saudaraku. Kalau saudara lihat ayat yang ke-17. Dunia tidak dapat menerima dia. Bukan hanya tidak mengenal, tidak dapat menerima. Makanya orang-orang yang seperti apakah yang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus? Orang yang percaya. Kalau dia gak percaya,
mereka tidak bisa menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah berkat yang terbesar. Bayangkan waktu Yesus secara fisik hadir aja semua berubah. Bahkan ada yang bilang begini, seandainya Yesus hadir di neraka, maka neraka berubah jadi sorga. Amin saudaraku. Sekarang dia hadir bukan secara fisik, dia hadir di dalam roh. Dia tinggal di dalam roh kita, dalam diri kita. Makanya saudaraku, mohon maaf nih, ada dua tipe orang Kristen. Tipe pertama, orang yang gak dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Casingnya sama, tampilannya sama, tapi isinya beda. Saudara mau beli handphone yang iPhone atau yang merek dari China? Murah, tapi iPhone mahal. Kalau saudara punya berkat, saudara mau pilih yang mana? Tampilannya sama. Kalau saudara ke China sekarang, saudara bayar itu tukang handphone, bikinin saya seperti ini ya, bentuknya sama, tapi harganya beda, murah. Mereka bilang, oh bisa, sini, mau murah seberapa? Bisa kami buat. Tampilannya sama. Bahkan saudaraku, ya enggak, orang RRC Tiongkok itu bisa buat telur. Bayangkan saudaraku, telur dibuat. Biasa kan telur kan dari ayam saudaraku. Mereka bisa buat percis. Ada kuning telurnya, ada putih telurnya. Bahkan sekarang mereka mau buat matahari saudaraku. Ya enggak. Memang sekarang teknologi China itu lagi sedang gila-gilaan saudaraku ya. Tapi isinya beda seperti handphone. Ketika saudara buka, ya isinya mah ada di pasar Senen Bapak Ibu ya enggak. Kualitasnya beda. Makanya Bapak Ibu, ada dua tipe anak Tuhan, orang Kristen di akhir zaman. Dia dipenuhkan Roh Kudus, sama dia belum atau tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tampilannya beda, tampilannya sama, isinya beda. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus beda, ya enggak. Dia berjalan dengan kuasa Tuhan. Dia berdoa menyembah. Wow, tapi orang yang belum dipenuhkan Roh Kudus, kering dia. Jadi orang Kristen jasmani, ya enggak. Ketika tantangan masalah datang, begitu mudah dia mundur. Tapi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus beda saudaraku. Saudara bisa katakan amin? Maka dari itu saudaraku, dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan tinggal dan diam di dalam kita. Wow, saudara. Rindukah engkau mengalami hal seperti ini? Saudara, ada banyak kejadian, ada banyak kesaksian yang kita dengar ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Waduh, saudaraku, beda, berubah dia, doanya berubah. Kalau dia lagi menyembah Tuhan, beda. Ya, dia nikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Roh Tuhan di dalam diri dia mengubah. Saudaraku, sadar gak kita? Kita diubah itu bukan dari luar loh. Kita diubah dari dalam dulu. Dalam diri kita, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Contohnya siapa? Murid-murid Tuhan. Ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, Yesus hadir bukan lagi. Yesus hadir bersama dengan mereka. Inilah yang Alkitab bilang, God with us, Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Maka dari itu saya rindu pagi ini, saudara, supaya ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, hati kita mulai tersentuh. Ya enggak. Yang kita kejar jangan hanya berkat jasmani, kejarlah berkat rohani. Ya enggak. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka saya akan melihat dan mengalami hidup saudara tidak akan sama lagi. Dan saya percaya bukan hanya berkat materi, berkat-berkat rohani akan dicurahkan dengan begitu dahsyat kepada kita. Boleh gak saya bilang,
Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah orang yang punya mental, bukan lagi mental kaleng-kalengan. Mental dia dalam pengiringan kepada Tuhan, mental yang sudah teruji, saudaraku. Itu Tuhan lagi cari orang yang seperti itu. Amin, saudaraku. Yang kedua, kita buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, saudara. Saudara, selain kita terima kuasa, Roh Tuhan menyertai kita, saudaraku. Ayat yang ke-18 Yohanes 16 berkata, ya, tampilkan Billy. Dan kalau ia datang, ia di sini siapa, saudaraku? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, pertama dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, penghakiman. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, jadi kita bukan hanya diberi kuasa, betul. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas dirimu. Doa kita berubah, doa kita powerful. Ada orang kerasukan setan, kita tengking, setan dalam diri orang itu keluar. Saudara berdoa sama orang sakit, lewat kuasa karunia Tuhan berikan kepada saudara lewat Roh Kudus, orang sakit itu sembuh. Ya enggak, orang nggak bisa hipnotis kita. Kenapa? Karena roh dalam diri kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Maka dari itu, saudaraku, ya enggak, ada banyak orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Tapi ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak mempan. Ya enggak, kita kebal dalam tanda petik, Bapak Ibu, ya, panah-panah api yang yang diarahkan kepada kita, panah-panah api itu akan mental dan kembali kepada orang yang mengirimnya. Saudaraku, itu terjadi bukan karena kita hebat, Roh Kudus dalam diri kita. Karena firman Allah berkata, apabila Roh Tuhan ada dalam dirimu, ketika engkau dibaptis, ketika engkau dipenuhi, engkau akan mengalami roh dalam dirimu lebih besar dibandingkan roh yang ada dalam dunia ini. Kita bukan sok jago, kita bukan nantangin, siapa sini dukun yang punya ilmu paling tinggi, ayo hadapan sama saya, ayo kita ribut berdua. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Roh Kudus itu bukan kita kita pakai untuk kita nantangin orang untuk berantem, bukan. Tapi Roh Kudus dalam diri kita, selain kita terima kuasa, firman Allah bilang apa? Dia akan menginsafkan dosa. Ketika orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan tahu, oh ini dosa, ini gak benar. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus memimpin kita kepada yang namanya kebenaran. Itulah yang namanya hidup yang dipulihkan. Itulah yang namanya lahir baru, saudaraku. Jadi saya punya kesimpulan begini, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saat itu juga dia mengalami namanya kelahiran yang baru. Kita mengalami kelahiran pertama dari ibu kita, itu kelahiran jasmani. Tapi ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara mengalami kelahiran yang baru. Artinya kita diinsafkan. Yang tadinya kita buta, saudaraku. Yang tadinya kita yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih, tapi sekarang udah enggak. Kita menyadari, ya, Roh Kudus dalam diri kita menuntun kita kepada kebenaran. Ketika kita berbuat sesuatu yang nggak benar, tiba-tiba ada suara bilang begini, nggak boleh, itu salah, itu dosa. Roh Kudus supaya kita oh iya ya. Dan kalau saudara dalam tanda petik diingatkan, ada suara yang berkata di dalam hatimu, saudara harusnya begini, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku, kalau enggak aku akan kejebur, kalau enggak aku akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah Roh Kudus, saudaraku. Itulah Roh Kudus. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Yang tadinya kita jalan gak benar nih, nyimpang sana, nyimpang sini. Sekarang gak. Dia akan tuntun kita. Dia akan ajar kita. Dia akan akan bimbing kita. Saya ingat Mazmur 33 berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia aku
yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Itulah Roh Kudus. Dia akan membimbing saudara ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Maka dari itu saudaraku, ada banyak orang gak mau dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka gak mau hidup dalam kebenaran. Mereka lebih suka hidup dalam lumpur dosa. Mau saudara hidup terus dalam lumpur dosa? Ya, nikmati aja dunia. Nikmati aja hal-hal yang najis. Mau saudara? Yang nanti ujung-ujungnya saudara akan menyesal. Dan saudara akan ibarat kata begini, terhilang untuk selama-lamanya. Maka dari itu mari, Roh Kudus dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa itu apa sih saudaraku? Pelanggaran. Ya enggak. Sayang ya, Adam dan Hawa. Seandainya Adam dan Hawa saat itu waktu mereka melanggar perintah Tuhan, kalau seandainya Adam bilang begini, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya sudah berbuat salah, saya sudah menyakiti hatimu Tuhan. Mungkin ceritanya beda. Mungkin Adam gak diusir dari Taman Eden. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Waktu Tuhan tanya Adam, Adam, kenapa kamu makan buah yang kularang ini untuk kamu makan? Adam bilang apa? Perempuan yang kau taruh di sampingku. Dia lempar kesalahan kepada istrinya saudaraku. Lalu Tuhan tanya sama Hawa, Hawa, kenapa kamu makan ini? Harusnya Hawa bilang begini, Tuhan, saya salah Tuhan. Maafin saya, ampuni saya Tuhan. Ternyata Hawa belajar dari suaminya. Karena Adam dia lempar kesalahan kepada Hawa, Hawa pun juga bilang begini, ular yang engkau taruh di taman ini, dia yang memprovokasi aku, dia yang mempengaruhi aku. Kalau saudara dan saya jadi ular, kira-kira ular ngomong apa saudaraku? Mungkin dia celingak-celinguk. Saya mau nyalain siapa lagi? Gak ada ini ya Kak. Betul gak Pak Prahit? Kalau kita jadi ular kita bingung nih, loh ini orang pada kabur semua, binatang kabur semua. Jadi saudaraku, di antara 3 orang ini mungkin ular yang paling jujur saudaraku ya. Dia siap terima resikonya saudaraku ya. Bapak Ibu bisa nangkap nggak peristiwa ini saudaraku? Seandainya Adam bilang begini, Tuhan saya kilaf, saya salah Tuhan, ampuni saya. Ceritanya beda. Sama kan Bapak Ibu? Roh Kudus ingatin saudara, itu salah, itu gak boleh, itu melanggar firman Tuhan, itu najis. Kita bilang apa? Ya sama kan? Waktu saudara lagi duduk di sungai, lalu kemudian air lagi mengalir, tiba-tiba ada yang bentuknya kuning Bu Nunu. Jangan dibayangkan, gak boleh dibayangkan. Nanti selera makan saudara jadi hilang saudaraku. Ya enggak. Lalu kuning-kuning itu lewat. Ya enggak. Lalu Tuhan tanya itu apa ke kita? Kita bilang itu pisang, itu coklat. Tuhan bilang enggak, itu kotoran. Kita bilang enggak Tuhan, ini burger, ini apa namanya lapchong saudaraku, ini sosis. Tuhan bilang nah itu kotoran. Enggak Tuhan, ini burger, ini lapchong. Saudara tahu lapchong? Sosis Cina yang itulah kita. Roh Kudus dia bicara kepada hatimu. Jangan nak, ini salah nak. Kita bilang enggak Tuhan, ini benar. Roh Kudus udah peringatin saudara, jangan kerjasama dengan orang itu. Orang itu mafia, orang itu punya niat jahat. Kita bilang enggak Tuhan, orang itu baik banget sama saya. Ya sudah, sekali, 2 kali, 3 kali kita terobos, akhirnya apa yang terjadi? Harta saudara dicek sama dia, harta saudara diludes sama dia. Biasanya penyesalan di kemudian hari. Itulah Roh Kudus.
Dia menginsafkan kita. Dia menuntun kita. Kalau saudara mau. Kalau saudara nggak mau, Roh Kudus itu bukan pribadi yang otoriter, bukan. Dia lembut. Makanya dia diumpamakan burung merpati. Dia lembut. Dia ingetin saudara. Dia nasihati saudara dengan suara kecil di hatimu. Kalau saudara nggak peka, saudara mengabaikannya, lama-lama suara itu akan semakin lemah dan akhirnya semakin redup dan hilang. Akhirnya saudara berjalan sendiri di dunia ini. Nggak ada lagi yang cover saudara, nggak ada lagi yang protect saudara. Pernah nggak saudara ngalami ketika saudara mungkin sesuatu hal, saudara udah lupa, pas mau tidur tiba-tiba kita ingat, kayak kita nonton video di flashback. Lalu saudara bilang begini, aduh kenapa saya ngomong seperti itu ya, aduh saya salah, aduh saya nggak enak kalau begini. Roh Kudus ingetin saudara. Lalu saudara bilang begini, aduh saya mau minta maaf sama orang itulah, kalau saya nggak minta maaf saya nggak enak, hati ini nggak tenang, gelisah terus. Roh Kudus supaya saudara pemulihan, supaya saudara rekonsiliasi. Tapi kebanyakan kita mengabaikan suara itu. Bapak Ibu, saya berdoa pagi hari ini, dan yang bagian ketiga terakhir bilang penghakiman. Saudara suka nggak suka, apa yang kita lakukan selama saudara hidup di dunia ini, itu yang kita akan pertanggungan jawab nanti suatu hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saya bukan nakuti saudara, ini kebenaran firman Allah. Maka dari itu, ada banyak orang gak mau suka dituntun dalam kebenaran. Mereka lebih memilih hidup seenaknya. Mereka gak mau diatur. Mereka gak mau dipulihkan hidupnya. Mereka maunya bebas. Suatu saat saudaraku, saya lihat di lampu merah ada anak-anak muda, saudara, yang enggak. Kalau saudara lihat anak-anak muda itu, saudaraku, yang aksesoris penampilannya, saudaraku, yang kita sebut dengan, jatuh lagi saudaraku ini yang saya punya banyak catatan saudaraku. Dan saudara lihat, dia ngamen di lampu merah, minta duit. Rambutnya kadangkala kayak pohon cemara saudaraku ya, enggak. Tato di mana-mana, pakai anting di hidung, telinga segala macam, baik cowok maupun cewek. Yang kita tahu itu namanya anak-anak pang. Waktu saya lihat mereka saudaraku, hati kecil saya bilang begini, itulah gambaran orang-orang dunia sekarang. Mereka nggak mau terikat, mereka nggak mau ibarat kata diatur, mereka maunya bebas. Itulah kita. Kita bilang, Tuhan jangan atur saya. Tuhan nggak usah larang-larang saya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak mau saya. Saya mau bebas. Ya Tuhan bilang ya udah, kamu mau bebas ya sudah. Anak pang saudara, hidup tidur di pinggir jalan, ya enggak. Itu gambaran dari manusia. Coba seandainya mereka mau ikut Tuhan, mereka mau dengar-dengaran, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun hidup mereka. Satu ayat bilang begini, Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan tidak pernah kasih rencana kecelakaan buat kita. Bahkan dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara tanya sama anak pang itu, masa depan mereka gimana? Mereka akan bilang nggak tahu, gelap. Ya enggak. Itulah gambaran kita. Kalau kita nggak mau diatur oleh Tuhan, kalau kita nggak mau dituntun oleh Tuhan, kalau kita nggak mau ikuti rambu-rambunya Tuhan. Tapi saya berdoa, saya percaya saudara yang hadir pagi ini, kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Seperti ikan di lautan. Walaupun lautan itu asin, tapi ikan yang di lautan tidak asin. Kenapa? Karena dia tetap menjaga dirinya tidak terkontaminasi. Betul. Karena Roh Kudus. Saya bersyukur sampai hari ini
Roh Tuhan di dalam diri saya yang selalu menguatkan saya, yang selalu menuntun saya. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan juga bisa salah Bapak Ibu. Manusia gak sempurna. Tapi ketika saya lakukan kesalahan, hati kecil suara itu bilang begini, kamu salah. Lalu buru-buru saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Waktu saya ngomong begitu, hati saya plong. Yang tadinya sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Tapi ketika saya datang, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya salah Tuhan. Seperti dalam hitungan detik, hati saya plong banget. Roh Kudus. Amin. Di depan kita ada perjamuan. Saat engkau angkat ini roti dan hosti, engkau berdoa, Tuhan penuhi aku dengan rohmu. Karena kita gak sanggup berjalan sendiri di dunia ini. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Siapkan diri kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Siapkan diri kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan rohnya pada pagi ini. Haleluya. Amin, amin. Saudara, apakah engkau rindu Roh Kudus menjamah kita? Mari kita sembah. Kita gak sanggup sendiri saudaraku. Kita gak mampu. Tapi kalau saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, Dia adalah penolong. Di saat engkau berbeban berat, Dia hadir. Di saat engkau menangis, Dia ada. Walaupun kita gak bisa lihat, kita gak bisa sentuh dengan tangan kita, tapi kita dapat rasakan jamahannya. Saya rindu ketika kita makan minum perjamuan, kita semua dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Nyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Kita belajar pujian ini saudaraku. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sekali lagi. Allah Roh Kudus. Jadikanku amin, jamalah ku
sembah Guru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. bagimu. Sekali lagi, ku sembahkan. Sembah Guru, Haleluya. Kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia. bagimu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku di hatiku, hatiku. mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku, penuhiku. Sekali lagi, mengalirlah. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami saat ini di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Tuhanmu, menyembah-Mu ya Tuhan. Ku buka hati. Haleluya. Yes Lord. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Mari saya undang para pelayan perjamuan. Kita datang menghampiri meja perjamuan dan kita bersama-sama berlutut. Kita menghormati perjamuan Tuhan adalah perjamuan yang mengingatkan kita pengorbanan Yesus. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami menghampiri tata kasih karunia Allah, dan di depan kami telah siap perjamuan asa yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar kami gak layak, hamba gak layak. Tapi Tuhan, kami minta, kami memohon Tuhan melayakkan kami. Tuhan melayakkan umat-Mu pagi ini untuk makan minum semeja dengan Engkau.
Ketika kami nanti terima ini perjamuan, hosti dan cawan yang berisi anggur, itu lambang daripada tubuh Kristus yang terpecah-pecah, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tertumpah dari atas kayu salib. Itulah bukti pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah diselamatkan pada pagi ini. Dan hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang akan terima perjamuan. Apabila ada di antara mereka pagi ini sedang mengalami pergumulan, mengalami sesuatu hal, mungkin ada permohonan, ada permintaan umat-Mu, jemaat-Mu pagi ini, Tuhan kabulkanlah permohonan permintaan umat-Mu pagi ini. Kabulkanlah ya Tuhan. Sedengkan telinga-Mu. Jikalau ada yang sakit, kabulkan doa mereka supaya mereka mengalami kesembuhan. Jikalau ada jemaat-Mu pagi ini yang mengalami beban berat, Tuhan kabulkanlah doanya supaya mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Jikalau ada di antara kami sedang menghadapi jalan tertutup, mungkin hari-hari ini ekonomi lagi sulit, pekerjaan kami lagi sedang sepi, penghasilan kami berkurang, Tuhan kabulkanlah doa umat-Mu pagi ini, supaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit di sorga, dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlipat kali ganda kepada segenap umat-Mu pagi ini. Makasih Tuhan. Dan khusus buat ketiga hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu pagi ini, Tuhan layakkan mereka bertiga, ampuni salah dosa mereka, dan Tuhan urapi pelayan perjamuan kudus pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami siap melayani Tuhan, kami siap makan minum perjamuan Tuhan pagi ini. Tuhan, lewat perjamuan kudus di bulan yang ke-6 ini, bulan Juni, kami akan mengalami mujizat demi mujizat di bulan Juni ini. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kita bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terimalah perjamuan Tuhan. Kalau saudara sudah terima, saudara sambil saudara dalam sikap doa, Tuhan, pujian bagimu. haleluya. Tuhan, Namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu, Nyanyi pujian bagimu. oh haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagimu Yesus. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagi Tuhan. Bagimu. Oh haleluya, haleluya. Pujian bagimu. Kami datang Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Versi bahasa Inggris. I sing praise To your name, oh Lord, praise to your name. Amen. Oh Lord, Haleluya. for your name is
to be praised. I sing. Hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Bapak Ibu, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Pujian bagimu, Haleluya. Tuhan. Roti yang tidak beragi yang kita sebut hosti, kita sudah pegang di tangan kanan kita. Layak dipuji. Oh, nyanyi Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hosti sudah ada di tangan kanan kita di atas. Dan saya berikan waktu kurang lebih 50 detik untuk saudara. Apabila ada permintaan permohonanmu secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Roh Kudus, pegang tangan kami, pegang hidup kami. Jangan pernah izinkan kami jauh dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber di atas segala sumber dalam hidup kami. Ampuni kami kalau mungkin sadar nggak sadar, ingat atau tidak teringat, ada pelanggaran yang kami sudah lakukan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami, restorasi hidup kami kembali, bangkitkan kami kembali, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam dunia yang semakin gelap ini. Apabila kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami bukannya mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu pada pagi hari ini. Saudara siap? Sebelum kita makan minum perjamuan, dengarkan firman-Nya dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia tersalib, Dia mati untuk saudara dan saya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Sekarang kita angkat cawan ini, saudaraku. Sebelum kita minum, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa kita, dan hidup kita diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Sekarang kita angkat kedua tangan kita. Saudara naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Kita gak perlu takut lagi di bulan Juni ini, saudaraku. Saudara gak perlu takut bisnismu, mata pencarianmu tidak akan gagal. Bahkan usaha mata pencarianmu akan berlipat-lipat, bertambah-tambah. Oh, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu ke atas tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh. Jikalau saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, tumpangkan tanganmu di atas kepalamu. Di dalam nama Yesus, berkat tercurah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kuasa Tuhan, Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu. Jamah, jamah, penuh, penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, jamah kami pagi ini. 1 bulan yang kami akan jalani ini, kami memperkatakan bulan Juni bukan bulan kekurangan buat kami. Bulan Juni bulan kemenangan buat kami, bulan mujizat buat kami, bulan kesembuhan buat kami, dan bulan penuh berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Ya, terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan memberkati. Ada warta? Oke. Ya. Warta sepekan boleh ditampilkan? Oke, Sunday service di gereja kita tanggal 8 Juni minggu depan ya, setiap minggu diadakan 2 kali, jam 8 pagi dan jam 5 sore, dan khusus ibadah anak setelah ibadah pagi. Next.
Oke, setiap minggu ada ibadah kaum wanita secara online ya. Bagi ibu-ibu di tempat ini yang mungkin belum bergabung, boleh silakan menghubungi Ibu Nunu atau Ibu Vera ya untuk bisa join ke dalam grup dan akan dikirimkan link Zoom-nya. Next. Oke, ya doa pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu ya 10 hari dan hari ini hari yang keempat, jadi jangan sampai tidak hadir karena lawatan Tuhan sungguh luar biasa ya. Di tempat ini jam 7 malam ya, nanti setelah ibadah yang kedua atau ibadah sore nanti. Next. Oke, ibadah Youth Next Gen untuk minggu depan akan digabung dengan doa pencurahan Roh Kudus ya. Jadi untuk anak-anak muda di tempat ini saya himbau untuk terus datang. Gitu. Next. Oke, Philadelphian Kids tadi sudah saya announce bahwa setiap hari Minggu ya setelah ibadah yang pertama. Oke, akan dimulai jam 10:30 siang dan nanti akan kalau misalnya mau dijemput boleh menghubungi Priscilla atau Grace. Next. Oke, dan untuk tim kebersihan di minggu depan Sabtu 7 Juni ada dari kaum wanita ya. Next. Oke, bagi Bapak Ibu semuanya anak muda di tempat ini yang rindu membaca Alkitab ya, boleh ikut join bersama dalam grup Gemar Membaca Alkitab. Nanti bisa menghubungi Ibu Nunu atau Priscilla, nanti bisa di-invite ke dalam grup dan membacanya hanya 1 hari 1 pasal aja. Ya, jadi Bapak Ibu yang rindu boleh silakan bergabung. Next. Oke, ya berikut adalah sosial media kita ya, Bapak Ibu boleh silakan di-follow. Next. Oke, itu aja warta sepekan untuk hari ini, pagi ini. Sebentar kita memberikan yang terbaik. Nanti saya minta Bapak Gembala ya doa persembahan. Bapak Ibu, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Saya akan doakan persembahan saudara. Saya percaya firman Allah berkata, ketika kita menabur, kita akan menuai. Oleh sebab itu saya akan doakan keuangan saudara, mata pencarian saudara sekali lagi. Ketika saudara berinvestasi, maka saudara akan menikmati hasilnya. Ketika saudara memberi, maka pintu berkat terbuka buat kita. Itu bukan hukum dunia, tapi itu hukum sorga. Saudara persiapkan persembahan saudara. Dan saudara yang mau mengembalikan perpuluhan, kenapa kita harus mengembalikan perpuluhan? Karena janji Tuhan berkata, ketika kita mengembalikan perpuluhan, maka Tuhan hardik belalang-belalang pengganggu yang akan menggerogoti pundi-pundi keuangan kita, pundi-pundi mata pencarian kita, bahkan kesehatan kita. Oleh karena itu ketika kita mengembalikan perpuluhan, firman Allah berkata, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit di sorga. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, lakukan ini dengan iman, lakukan dengan hati yang tulus. Ketika kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Saya akan mengimpartasi saudara yang namanya financial anointing. Apa itu financial anointing? Urapan finansial. Saudara siap? Kembali kami datang kepada Tuhan. Kami berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kalau tiba saatnya kami akan menabur, tiba saatnya kami akan memberi, dan kami akan mengembalikan perpuluhan kami. Tuhan, kami mengembalikan perpuluhan kami karena kami tahu firman Allah berkata bahwa Tuhan akan memberkati kami. Langkah iman kami pada pagi ini. Oleh sebab itu Tuhan, setiap benih yang kami tabur, setiap persembahan yang kami kembalikan, Tuhan, hamba berdoa terjadi yang namanya urapan finansial. Tuhan akan memberkati kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan akan membuat setiap usaha kami berhasil. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat sukses di bulan Juni ini.
Bahkan jikalau ada orang yang punya niat jahat terhadap kami, Tuhan halau dari hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu, berkatilah benih yang akan kami tabur. Ketika benih ini kami tabur, maka benih itu akan jatuh di tanah yang baik, dan dia akan berbuah berkali-kali ganda. Mulai dari 30, bertambah jadi 60, hingga mencapai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menabur dan memberi. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yang melayani boleh mempersiapkan dirinya sambil persembahan dijalankan. Kita naikkan pujian Satukanlah Roh Kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Yang sudah memberikan persembahan, saudara untuk maju sendiri. Kita naikkan pujian ini. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah, curah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita ingin mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu, ku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku kemuliaan-Mu. Dan saya minta Ibu Nunu untuk doa syafaat. Berharga di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan iman. Dan hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau terus menuntun hidup kami. Bahkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan telah menuntun kami, telah mengajari kami, bahkan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bentuk kami Tuhan menjadi bejana yang indah. Engkau ingin kami berbuah lebat Bapa. Dan Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Dan kami percaya kami tidak perlu takut Bapa, karena Roh Kudus beserta dengan kami, menolong kami, memegang tangan kami, bahkan melindungi kami, memberkati kami Tuhan, mencukupkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau ampuni bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkau jamah Tuhan dari seluruh pelosok Bapa, sehingga mereka boleh mengenal, walaupun mereka tidak masuk ke agama Kristen, tapi mereka mengenal-Mu Yesus, bahwa Engkau adalah juru selamat yang hidup. Engkau Allah yang telah mati untuk kami, bahkan Kau hidup, bangkit, dan Kau naik ke surga. Engkau satu-satunya yang mau mati untuk kami. Tidak ada yang lain Bapak. Yang lain takut untuk mati untuk kami, tapi Engkau mau mati untuk kami. Bahkan Kau naik ke surga, menyediakan tempat untuk kami yang percaya. Sungguh indah. Engkau berikan kepada setiap aparat yang ada di Indonesia ini untuk takut akan Engkau Bapak, baik dalam megang perekonomian negara, bahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini kami merindukan juga Tuhan untuk ibadah kedua Tuhan. Engkau mau penuhi tempat ini Bapa dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah bangku-bangku kosong ini
Engkau penuhi Tuhan dengan seluruh orang yang lalu lalang di depan gereja kami ini. Engkau jamah dan Engkau buka mencelikan hati mereka Bapa. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala kami Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau tambahkan urapan, Engkau tambahkan Tuhan kuasa-Mu di setiap perjalanan, di setiap firman yang disampaikan. Kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala kami tidak akan sia-sia. Kami tumbuh, kami berbuah, dan kami akan melakukan seluruh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kesehatan kami, Engkau telah memberkati pekerjaan kami, dan kami percaya Engkau mulai memberkati para suami, kepala rumah tangga. Engkau memberkati istri dan Engkau memberkati anak-anak kami. Pulihkan keluarga kami Tuhan, karena kami percaya mulai dari keluarga setelah kami pulihkan Tuhan, maka berkat-Mu tercurah untuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami beri kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terus tuntun hidup kami, dan kami terus percaya bahwa Engkau berdaulat di atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita sebelum kita pulang. Ini berkat closing di akhir ibadah kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pulanglah engkau dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepadamu, dan ambillah berkat ini. Dan 1 bulan ke depan, apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan. Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu, bahkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkat yang baru, urapan yang baru, damai sejahtera, sukacita diturunkan kepada kita. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dengan pedang berapi, menjaga, melindungi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat baru di bulan Juni ini. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai